Baik, kalau kulihal mudah-mudahan Allah catat niatnya dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di malam hari ini untuk uh, apa membahas ya hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan khususnya selama pandemi atau wabah seperti ini. Bahasan-bahasan seperti ini sebenarnya sudah sangat banyak ya saya berikan, tapi memang ini ada special request ya dari salah satu ya sahabat lah ya, sahabat wati saya, yaitu Ukhti Awi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan beliau yang mengumpulkan kita, ada hampir 200 orang di majelis ini. Baik, topik malam ini ya, jaga diri selama pandemi ya. Saya tuh teringat dengan sebuah kisah ya di zaman Rasulullah atau para sahabat saat itu, ketika ada salah satu sahabat yang anaknya mati atau meninggal. Orang yang mengabarkan tersebut kepada sahabat tadi itu menyampaikan bahwa anaknya meninggal dan sahabat tadi sedang makan. Lalu ketika sudah disampaikan pesan tadi, dia mengucapkan atau berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu sahabat tadi, teman-teman sekalian, meneruskan makannya ya. Akhirnya yang ngasih berita atau kabar bahwa anaknya ini meninggal ini sepertinya kurang merasa direspon, nah gitulah. Ibarat kata mah kalau bahasa kita kurang reaktif nih yang dikasih informasi. Ya harapan dia mungkin orang ini mungkin ya nangis kayak heboh segala macam gitu kan. Sampai akhirnya dia berkata lagi pada sahabat tadi, anakmu itu mati ya, meninggal dibunuh orang gitu loh. Nah, subhanallah, akhirnya sahabat tadi memberikan jawaban kepada orang tadi. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ya ajalnya anakku itu tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, dia bilang. Dan kita atau kami adalah kaum yang meyakini bahwa semua takdir itu sudah ada waktu terjadinya gitu loh. Nah, kenapa cerita ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian? Karena ada dua hal penting yang saya merasa ya, saya melihat menurut saya disinilah akhirnya kita harus lebih tanda kutip mempertanyakan keimanan, keyakinan kita, ketenangan kita ya terhadap kondisi wabah saat ini. Ya, yang pertama itu, yang kedua kita juga harus mempertanyakan keimunan kita ya, ada keimanan, ada keimunan ya. Jadi topik ini akan menjadi bahasan utama kita di malam hari ini tentang bagaimana menjaga diri selama pandemi seperti ini. Saya akan jelaskan nanti ya insyaallah, dan semoga Allah mudahkan tentang seluk beluknya dan bagaimana tips-tipsnya gitu ya. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, kisah sahabat tadi itu masya Allah menjadi sebuah pelajaran besar buat kita semua ya, buat saya juga dan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya tidak siap ya, banyak orang yang tidak siap menerima keadaan seperti ini. Itu yang pertama. Bahkan ada orang yang saya melihat gitu kan, ketika dia divonis misalkan terkena virus ini misalkan ya, atau wabah ini gitu ya, itu ketakutannya luar biasa ya, ketakutannya luar biasa sehingga ketenangannya itu nggak ada ya, cemas ya berlebihan, panik berlebihan. Padahal dulunya sebelum wabah ini dia sudah ngaji tuh, sudah inilah, sudah itu segala macam. Tapi ada sisi-sisi lain dalam keimanannya itu tuh yang menurut saya kosong gitu kan, atau mungkin lemah ya, subhanallah. Dan itulah yang mungkin kita harus pahami ya, kita harus kembalikan itu kepada esensi keakidahan atau akidah atau ketauhidan ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah, bahwa sesungguhnya semua musibah yang terjadi itu terjadi ya karena kehendak atau memang keinginan tanda kutip Allah ya, subhanallah ya.
Allah yang berkehendak itu terjadi. Jadi nggak perlu nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, nggak perlu panik ya. Makanya menariknya ada seorang ustadz ya, masya Allah ya. Ada teman saya cerita gitu, masya Allah, dia menceritakan bagaimana paniknya seorang ustadz ya, ketika mendapatkan, saya pun mendapatkan ustadz tersebut atau orang tersebut gitu kan. Ini orang kok panik banget, karena saya membaca gitu kan, membaca dari WhatsApp-nya dia. Ya, membaca di WhatsApp-nya sang ustadz tersebut, ini kok kayak panik bener nih orang gitu kan. Ya apa ditakutkan, kalau memang mau mati, mati aja lah. Nah, maksudnya virus ini kalau memang menjadi asbab dari selesainya kehidupan kita, ya udah terima aja ya. Kalau seandainya bukan dari virus ini katakanlah, atau wabah ini, maka Allah akan pasti kasih jalan untuk sembuh gitu ya. Nah ini kan saya katakan tadi, banyak orang yang subhanallah nggak siap gitu kan, nggak siap, yang bahkan akhirnya sisi-sisi keimanannya itu jadi lemah gitu kan, nggak ada ketenangan di situ. Nah kenapa nggak ada ketenangan? Ya wallahu alam ya, kalau mungkin saya mencoba menganalisa ya, mungkin karena ilmunya yang kurang, karena mungkin lagi turun imannya ya, karena atau mungkin misalkan informasi yang dia dapatkan tiap hari itu cenderung informasi-informasi yang negatif ya. Sebagaimana makanan Bapak Ibu sekalian, itu bisa melemahkan iman seseorang jika berlebihan, maka informasi yang berlebihan yang negatif pun juga bisa mempengaruhi jiwa seseorang, bahkan melemahkan. Ini yang banyak orang nggak sadar gitu kan. Ketika Anda pagi-pagi buka TV atau Anda buka handphone Anda, buka YouTube, tiba-tiba di situ update yang mati sekian, update yang kena sekian, update segala macam. Sadar tidak sadar itu membuat kita menjadi ketakutan gitu kan. Saya kemarin adalah 2-3 hari yang lalu mendapatkan WhatsApp dari seorang teman ya. Dia men-screenshot salah satu salah satu pembicaraan lah di sebuah sosmed, yang di situ nama saya disebut gitu kan. Intinya ini pembicaraan itu negatif lah sebenarnya, kayak begitulah, yang mencoba ya menjelek-jelekan saya lah gitu. Saya nggak baca kiriman dia itu ya, cuman saya bilang, dok ada yang bilang gini. Oh ya, saya bilang. Terus akhirnya saya nggak kesal, tapi saya bilang sama dia, Bu, saya minta tolong ya, boleh nggak saya jangan dikirimi WA sampah kayak begini gitu lah. Saya bilang gitu sama dia. Saya bilang tolong jangan dikirimi lagi saya WA sampah kayak begini ya. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi kayak begitu dari orang tiap hari ya, Anda punya hak, Anda bisa sampaikan secara baik ya, tolong saya jangan dikirimi lagi lah. Ya karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan ya, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi keimanan kita dan juga akan mempengaruhi keimunan kita. Kalau keimanannya bagus, stabil ya, dan kokoh, nggak masalah. Kayak cerita sahabat tadi, ini masalahnya banyak orang ya keimanannya itu udah rapuh gitu loh. Keimanannya rapuh sehingga informasi-informasi yang masuk itu sebagian besar ketelan gitu loh, ketelan ke dalam jiwanya, pikirannya dan seterusnya. Ya akhirnya yang muncul apa? Yang muncul hanyalah kepanikan ya. Yang muncul hanyalah was-was gitu kan. Dan qadarullahnya subhanallah, akhirnya dia pun hidup dalam keadaan panik kayak begitu.